Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling heboh, channel yang paling mantep ya. Pagi ini hujan ya, ini hujan ya, di sini hujan, dingin juga. Jadi Tati pagi ini nggak kemana-mana ya teman-teman ya, karena suasananya kayak gini banget tuh ya, tuh nggak tahu ini keadaannya begini karena lagi musim dingin, hujan dari semalam ya. Jadi dari semalam itu hujan ya, begitu ya teman-teman ya. Saya buka dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, bisa ketemu saudara-saudaraku semuanya, bisa ketemu sahabat-sahabatku semuanya. Tentunya hari ini hari yang bahagia ya. Semoga hari ini dikasih keberkahan, dikasih barokah, dikasih rezeki yang banyak, rezeki lebih baik dari yang kemarin ya teman-teman ya. Saya di sini sangat mendoakan teman-temanku semuanya, semoga sukses dalam usahanya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan ya teman-teman ya, biar sehat begitu. Dan sini saya ituin sampai dari tadi pagi itu kan hujan minta ampun ya. Di sini tuh hujannya minta ampun dari semalam, nggak terang-terang, nggak reda-reda. Jadi Tati bangun tadi jam 8 ya, bangun jam 8, neneknya udah bangun sampai berak berantakan. Jadi saya terpaksa mandiin dia ya. Kata anaknya tadi, katanya bilang nggak usah dimandiin karena ini musim dingin, tapi kan neneknya minta dimandiin, katanya gatel. Ya udah saya mandiin begitu ya. Sampai saya barusan sarapan ini teman-teman ya. Saya sarapan, buat sarapan pun bakar roti pun rotinya gosong ya. Bakar roti, rotinya gosong. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Bakar roti, rotinya gosong. Karena apa? Karena saya baru bakar, dia udah minta keluar teman-teman ya. Saya baru bakar, dia udah minta keluar, sudah minta jalan-jalan, ya udah saya tinggal ya. Akhirnya roti saya gosong ya. Gosong-gosong dimakan juga enak teman-teman ya. Makan roti gosong juga enak begitu. Jadi untuk hari ini saya nggak ke bawah, karena musim dingin banget ya. Ini sayang. Ya. Inali ke nggak tahu, dari semalam nenekku tuh kayak gitu. Dibilangin kalau ada anaknya, bilang iya gitu, tapi iyanya itu nggak ngerti iyanya kemana ya. Namanya orang udah tua ya, udah 94, mungkin kabelnya itu udah nyambung nggak gitu ya teman-teman ya. Saya juga ngerti lah kalau umur segitu itu kabelnya itu nyambung nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya hari ini nih tanganku sampai gebas ya, tanganku anyes banget, gebas teman-teman ya. Ini aku ada berita ya untuk mbak-mbaknya, mas-masnya ya, mungkin TKW, TKI dimanapun berada ya. Sejelek apapun suami kita di rumah ya, itu tetap pilihan kita dari dulu ya teman-teman ya, begitu. Jadi jangan sampai kalian udah pergi merantau ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, kemanapun, terus lupa anak, lupa suami. Nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Dulu waktu kita belum mengenal luar negeri, kita kan sumpah janji sama suami sehidup semati, kalau bisa sampai maut memisahkan, begitu kan teman-teman ya. Tapi kenyataan kebanyakannya ya, setelah kalian itu punya duit di sini,
kecuali ini saya bilang kecuali ya, kecuali di rumah itu emang udah nggak punya suami atau nggak punya istri alias janda atau duda begitu, di sini nyari dimanapun berada kalian nyari pasangan itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, soalnya itu nyariin emak dari anak-anak kalian semuanya. Tapi kalau kalian itu masih punya suami, masih punya istri, ya mbok ya jangan kalian itu ngomong kalian itu duda, kalian itu janda. Kasihan ya, kasihan yang di rumah menanti ya, kasihan yang di rumah itu menanti kalian. Ya, contohnya kemarin itu kayak yang di Lampung ya, mbak-mbaknya yang di Mbak Lampung siapa namanya itu ya. Itu suaminya juga kalau saya lihat ya, suaminya itu ganteng. Saya lihat suaminya itu ganteng, anaknya juga cantik-cantik, yang satunya juga ganteng ya. Dia ada dua anak ya. Terus terpaksa karena dia yang perempuan itu kadang ya, suami itu kan kangen sama kita itu ya, kadang kangen mbak ya. Kalau suaminya telepon, kalau ada waktu senggang gitu ya diangkat, nggak usah ditolak ya. Itu suaminya telepon ditolak, anaknya telepon ditolak, nggak taunya di sini punya garangan ya. Kasihan, sampai anak sama suaminya itu berusaha bunuh diri, minum susu sama obat tikus kayak gitu kan. Kasihan ya ngelihatinnya ya. Kalau mati sih nggak apa-apa, kalau setengah mati setengah hidup kan kasihan ya. Kita yang membuat kayak gitu kan dosa teman-teman ya. Ingat di akhirat ya teman-teman ya, jangan kalian itu mikir di dunia saja. Dunia kalian enak, tidur di sini enak begitu sama laki-laki orang lain, sama istri orang lain, nggak mikir yang di rumah. Yang di rumah itu menunggu dan menunggu kalian semuanya ya teman-teman ya. Itulah saran saya. Kalau emang kecuali suami kalian itu yang di rumah nggak bener, kecuali istri kalian itu yang di rumah nggak bener ya, itu perlu dipertimbangkan lagi dan perlu dibenahin lagi. Seandainya seandainya suami kalian itu baik ya, baik-baik, dibilangin nurut, anak kalian juga baik, kenapa kalian tinggal gitu ya teman-teman ya. Kenapa kalian tinggal, kenapa kalian memilih yang gak sah gitu kan. Kasihan ya. Kalau garangan dimanapun garangan itu ya, kalau kalian punya duit, laki-laki itu seneng teman-teman ya, perempuan juga seneng kalau kalian punya duit begitu. Ntar dulu nenekku mau itu ya teman-teman, sebentar. Kalau kalian punya duit ya, kalau kalian punya duit, seandainya laki-laki punya duit, perempuan punya duit, itu pasti garangan itu akan mendekat ya teman-teman. Pasti garangan itu akan mendekat. Kenapa saya bilang begitu ya? Kalau nggak ada duit ngapain garangan itu mendekat, kan nggak mungkin kan teman-teman, begitu intinya begitu ya. Kalau kalian punya duit, pasti laki-laki juga mendekat, perempuan juga mendekat kalau punya duit, dan kalian itu punya wajah yang cantik apa yang ganteng ya, saya jamin itu ya. Tergantung ke kalian semuanya ya. Sekarang kita kerja di luar negeri itu jauh dari anak, jauh dari saudara, jauh dari suami ya. Tentunya kita harus jaga diri baik-baik ya. Kita cari duit juga cari duit yang halal. Kita nafkahi anak, nafkahin suami, nafkahin istri, itulah cari duit yang halal ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cari duit yang halal itu membuat berkah ya, membuat berkah barokah buat kalian semuanya begitu. Jadi ingat ya, di situ kalian pamer-pamer punya pasangan garangan, terus kalian pamer-pamer juga punya pasangan yang perempuan, punya yang laki-laki punya orang.
begitu pula yang laki-laki punya perempuannya, punya orang, kayak gitu, yang nggak sah ya. Mungkin bagi kalian ya, suami yang di rumah itu nggak tahu, tapi suami yang di rumah itu sangat merasakan perbedaan ya. Beda orang yang di sini punya pacar sama orang yang di rumah punya pacar, itu cara ngomongnya itu udah beda, bisa dicari gelagatnya ya, kalau orang Jawa gelagatnya begitu ya. Seumpama suami kalian itu yang di rumah item, suami yang di rumah itu nggak ganteng tapi udah ada anaknya, berarti kan ganteng juga ya teman-teman. Terus untuk yang laki-laki ya, istri kalian itu rewa-rewo, nggak bersih, terus gemuk ya, punya anak 2 apa 3, itu kan pilihan kalian, bukan orang tua yang milihin. Jadi selagi kalian masih dalam ikatan suami istri, nggak usahlah kalian itu bertingkah yang nggak benar gitu. Kasihan anak-anaknya ya, kasihan anak-anak itu sangat menderita, padahal anak itu nggak salah begitu ya. Sedangkan anak itu masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua dan kasih sayang dari kedua orang tua, bapak dan ibu begitu ya teman-teman ya. Contohnya saya sendiri teman-teman ya, saya punya suami itu nggak ganteng, nggak, suami saya hitam jelek, tapi hatinya itu sangat mulia, hatinya itu baik teman-teman ya. Dulu emang pernah cemburu ya sama saya, pernah cemburu ya. Saya di sini punya pacar, saya di sini punya garangan, saya di sini punya itu, tapi saya kasih tahu ya, saya kasih tahu gimana. Seandainya saya punya garangan di Taiwan, nggak mungkin saya uang gaji itu pulang ya. Kalau seandainya saya punya garangan, nggak mungkin saya itu inget keluarga sekarang makan apa, besok makan apa. Saya kasih tahu begitu ya. Toh saya telepon, toh saya SMS sama seumpama laki-laki itu cuman temen biasa begitu ya, cuman temen biasa begitu. Jadi nggak usahlah dicemburuin kalau istrinya benar-benar di sini kerja mencari duit gitu. Kecuali istrinya di sini tuh kerjanya nggak bener ya, itu harus dibenarkan sebagai suami ya. Kalau seorang istrinya yang di sini nggak benar ya, suaminya harus ngasih tahu. Begitu ngasih tahu yang pelan-pelan, jangan sambil marah ya. Kalau kalian ngasih tahu ke istri, ngasih tahu ke suami kalian sambil marah-marah ya, dianya juga marah juga begitu, padahal dia nggak tahu yang sebenarnya begitu ya teman-teman ya. Kalau ngasih tahu orang itu ya harus pelan-pelan, nggak usah sambil marah. Apalagi yang udah berumah tangga ya, yang udah punya anak, apalagi anaknya masih kecil, ditinggal di rumah terus di sini celeweng, nggak karuang, duit juga nggak ada, rumah juga nggak ada, nah udah kongsi paco ya, udah berantakan kalau kayak gitu ya. Sedikit-sedikit kalian itu sisipkan rezeki kalian ya. Seandainya kalau kalian itu masih ikut orang tua, masih ikut mertua ya, kalian sisihkan 1000 gitu buat rumah ya. Alangkah enaknya, alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya kalau kita itu punya rumah sendiri, nggak numpang sama mertua, nggak numpang sama keluarga begitu teman-teman ya. Maksudnya apa ya, kalau kita rumah sendiri, berumah tangga sama suami sama anak ya, mau makan nggak makan kan nggak ada orang ngomong, mau bangun siang nggak mau bangun siang kan nggak ada yang ngomong, kan rumah kita sendiri begitu kan teman-teman. Tapi kalau kita ikut mertua, kita ikut emak ya, kalau kita nggak kerja ya kita diomong, kita nggak bantu, nggak ngasih rezeki dikit-dikit kita juga diomong gitu ya teman-teman ya. Jadi saya ajarkan buat teman-temanku semuanya ya, berpikirlah yang jernih. Selagi kalian merantau itu kan gajinya gede ya, nggak seberapa, apalagi
ada anak sekolah mungkin nggak segede-gede apa ya, tapi kalian harus pinter-pinter mengatur duitnya teman-teman ya, harus pandai-pandai mengatur duit. Karena apa? Kalau kalian nggak pandai mengatur duit, nanti kalian pulang itu nggak punya apa-apa ya, malu sama tetangga-tetangganya teman-teman ya, malu sampai tangga-tangganya. Oh iya, itu kerja ke Taiwan, oh iya itu kerja di Hong Kong, kok nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, rumahnya begitu-begitu aja, duitnya kemana? Pasti orang kan kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya ajarkan di sini semua kalian itu berpikir yang jernih, berpikir yang positif. Selagi kalian masih punya suami sah yang nggak seleweng, yang nggak pernah ngapa-ngapain, kasihanilah mereka ya. Ya bener, kalian itu di luar negeri berkelimpahan harta, berkelimpahan uang, tapi ingat ya, anak suami kita itu menanti di rumah. Ibarat perempuan nggak dipakai bertahun-tahun, nggak karaten, nggak lumutan teman-teman. Ibarat laki-laki nggak dipakai bertahun-tahun, nggak mengkeret, nggak berkurang, masih utuh ya. Makanya kalau yang masih punya suami, punya istri ya perhatikan mereka ya teman-teman. Jangan sampai kalian dulu mau pamitan, iya doain aku biar dapat rezeki yang banyak, insya Allah mau gini mau gitu, ternyata udah nyampe di sini kalian kecantol garangan ya teman-teman. Kalian nggak bener ya. Semua itu tergantung kitanya, semua itu tergantung yang menjalaninya teman-teman ya. Kalau kita menjalaninya kerja ya, kerja, tujuan kita dari rumah itu kerja, mencari duit, mencari nafkah, buat merubah hidup, buat membiayai keluarga kita, membiayai anak sekolah ya, pasti kita itu akan tenan, maksudnya akan temen, maksudnya akan setiti begitu. Tapi kalau kalian di sini tujuannya udah lain ya, udah bodol, udah rusak keluarga kalian ya. Makanya di sini merantau kita itu juga nggak enak ya, merantau di sini juga sengsara teman-teman, nggak enak ya. Jadi janganlah main-mainkan keluarga. Seandainya kalian untuk yang perempuan di sini bertahun-tahun, nanti pulang, seandainya pulang ketemu anak, ketemu suami, kita tuh senang banget, senang lahir batin. Karena apa? Kita jadi perawan lagi, kita merasakan nikmat lagi ketemu suami yang sah. Begitu pula laki-laki ya bener, laki-laki garangan mau dicelup sampai 50-60 kali di sini nggak bakal hamil. Tapi untuk yang perempuan ya, di sini kalau nggak hati-hati nanti hamil koar-koar ya. Yang laki-laki nggak ini, laki-laki nggak itu, padahal kalian sendiri kerasa enak diem aja, tuh nanti nyalahkan laki-lakinya. Nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Tujuan kita merantau itu cari duit, bukan cari garangan. Jadi ya harus hati-hati, pinter-pinterlah kita mengatur waktu. Jangan sampai kita waktu untuk istirahat, waktu buat jalan-jalan, waktu kalian buat ke hotel sama suami orang, sama perempuan orang, nggak boleh ya teman-teman ya, nggak boleh begitu. Kita belajar ya belajar yang benar gitu. Jangan sampai kalian kerja di luar negeri itu malah keluarga kalian berantakan ya. Kita harus bisa saling jaga lah ya, harus bisa saling jaga. Jangan sampai kita keluar negeri cari duit malah keluarga berantakan ya. Itu bukan tujuan kita ya teman-teman ya. Kita di sini keluar negeri itu tujuan kita cari nafkah, cari rezeki ya, bukan cari garangan ya teman-teman, bukan bikin berantakan keluarga begitu ya teman-teman ya.
semoga teman-teman saya ya mungkin sadarlah semuanya ya teman-teman ya, jangan sampai begitu, kasihan yang di rumah ya. Maka kalau kalian tahu tujuan kita di sini, pasti tahu ya apa manfaat, apa tujuan kita itu keluar negeri ya teman-teman ya. Begitulah ceramah Tati dari pagi ini ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bila suka video Tati, tonton selanjutnya, post selanjutnya. Pasti Tati akan buat video-video lagi ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.